Shalom Aleichem, Besem Yeshua HaMashiach, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta BBS. Kali ini kita akan membahas sebuah temanya begini: 30 doktrin Allah Esa. Ya, 30 doktrin Allah Esa. Ya, saya bacakan ya. Nomor 30. Loh, kok dari nomor 30, Pak? Ya nggak apa-apa. Nomor 30, Allah itu Esa, ya, pasti satu, pasti roh, pasti maha hadir. Ya, Allah itu Esa, ya, pasti satu, pasti roh, pasti maha hadir, pasti satu. Galatia 3 ayat 20, pasti roh. Yohanes 4 ayat 24, pasti maha hadir. Ibrani 4 ayat 13. Jadi Allah tidak pernah tiga tapi satu itu nggak pernah ada. Allah itu tidak pernah pribadi, ya. Zat itu tidak ada, ya. Nomor 29, Allah itu Esa, Tuhan itu Esa, Yesus Kristus itu Esa. Jadi yang Esa itu Tuhan, yang Esa itu Allah, yang Esa itu Yesus Kristus. Markus 12 ayat 29, 1 Timotius 2 ayat 5. Jadi Tritunggal tidak pernah Esa, ya. Itu penyesatan luar biasa kalau yang mengatakan Tritunggal tapi Esa. Ya, yang Esa itu Allah, yang Esa itu Tuhan, yang Esa itu Yesus Kristus. Nomor 28, penyembah Bapa disebut Kristen kambing, jurusan neraka. Matius 25 ayat 33, ayat 41, ayat 44, ayat 46. Jadi penyembah Bapa yang masih doa Bapa kami, yang masih baptisan Bapa Anak Roh Kudus disebut Kristen kambing terkutuk, jurusan neraka. Nomor 27, penyembah Bapa pasti menolak Yesus Allah, sehingga menabrak ayat Alkitab Wahyu 21 ayat 7, ya. Menabrak ayat Alkitab Wahyu 1 ayat 8 dan 17. Menabrak ayat Alkitab Kisah 10 ayat 15. Saya ulang, penyembah Bapa pasti menolak Yesus Allah. Nomor 26, yang masih ngotot nyembah Bapa justru dosa. Yohanes 8 ayat 24. Kalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia itu artinya akulah Allah. Makanya Yesus selalu ngomong aku Allah. Yesus tidak pernah ngomong aku Bapa, ya. Di dalam Wahyu 21 ayat 7, aku Allah, gitu, dan ia jadi anakku. Nomor 25, setelah Yesus naik ke surga, tidak ada rasul-rasul yang baptisan Bapa, Anak, Roh Kudus, tapi baptisan itu dalam nama Yesus Kristus. Kisah 10 ayat 48. Saya ulang, setelah Yesus naik ke surga, tidak ada satupun rasul-rasul yang baptisan Bapa, Anak, Roh Kudus, ya. Baptisannya dalam nama Yesus. Nomor 24, setelah Yesus naik ke surga, tidak ada rasul-rasul yang doa Bapa kami, tapi doanya langsung pada Yesus. Yohanes 16 ayat 26, Kisah Para Rasul 4 ayat 29, 31. Loh, kalau Anda masih doa Bapa kami lalu menyembah Bapa, berarti apa dong? Bapamu Bapa iblis. Yohanes 8 ayat 44. Nomor 23, Bapa tidak bisa mengampuni dosa, sebab Bapa itu kiasan Yesus. Markus 2 ayat 10, yang bisa mengampuni dosa adalah Yesus. Bapa tidak bisa mengampuni dosa, sebab Bapa itu kiasan Yesus. Nomor 22, Bapa tidak bisa bersuara, ya, tidak bisa berfirman, sebab Bapa itu kiasan Yesus. Yohanes 5 ayat 37. Kalau ada perkataan inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, itu bukan suara Bapa, tapi suara Allah Bapa. 1 Petrus 1 ayat 16-17, ya. Nomor 21, yang lahir yang lahir sebagai manusia adalah
anak laki-laki bernama Yesus. Matius 1 ayat 21. Meskipun Yesus dikandung dari Roh Kudus, tapi yang lahir tetap anak laki-laki. Bukan Roh Kudus, bukan Tuhan. Waktu lahir jadi manusia, ya manusia, tapi tidak berdosa. 1 Yohanes 3 ayat 5, sebab dikandung dari Roh Kudus. Nomor 20. Yang mati disalib adalah Yesus manusia. Efesus 2 ayat 15. Kalau Tritunggal berpendapat yang mati adalah Tuhan, maka Anda diolok-olok sama umat siapa lagi? Nomor 19. Yesus menyuruh menyembah Dia. Yesus nyuruh nyembah Dia, nyembah Yesus. Matius 4 ayat 10. Sembahlah Tuhan Allahmu. Nggak taunya Wahyu 1 ayat 8, Tuhan Allah itu Yesus sendiri. Akulah Alfa Omega, yang awal yang akhir, firman Tuhan Allah. Yesus adalah Tuhan Allah itu sendiri. Di dalam Matius 4 ayat 10, Yesus nyuruh iblis atau sujud nyembah pada Tuhan Allah. Nggak taunya Tuhan Allah adalah Yesus sendiri. Wahyu 22 ayat 3. Semua beribadah kepadanya. Nanti kita di surga beribadah kepada Yesus, ya, sebagai Allah tentu saja. Nomor 18, waktu jadi manusia, Yesus nyembah Bapa dan doa pada Bapa. Matius 26 ayat 39. Bapa adalah kiasan Yesus sendiri, ya. Nomor 17, zaman nabi-nabi, Allah yang benar adalah Tuhan huruf besar semua. Yeremia 10 ayat 10. Yeremia 10 ayat 10. Tuhan huruf besar semua adalah Allah yang benar. Nomor 16. Dulu zaman Yesus jadi manusia, Allah yang benar adalah Bapa. Yohanes 17 ayat 3. Nomor 15. Zaman Yesus naik ke surga sampai zaman Nuh, sampai nanti penggenapan segala kitab Wahyu, Allah yang benar adalah Yesus Kristus. 1 Yohanes 5 ayat 20. Jadi clear ya, zaman nabi-nabi Allah yang benar itu Tuhan huruf besar semua. Zaman Yesus jadi manusia, Allah yang benar itu Bapa. Lalu sejak Yesus naik ke surga tahun 33 Masehi sampai hari ini, sampai selama-lamanya, Allah yang benar adalah Yesus Kristus. Nomor 14, yang menjadi manusia adalah firman. Ya, Yohanes 1 ayat 14. Yang menjadi manusia adalah firman, ya. Kalau Anda ditanya harus gitu jawabannya. Kalau Anda jawab yang jadi manusia itu Tuhan, nanti Matius 7 ayat 22 akan bunyinya begini. Firman, firman, bukankah aku bernubuat demi namamu? Bukankah aku mengusir setan demi namamu? Ya, kan Tuhannya jadi manusia. Ya. Yesus itu firman, yang manusia itu nanti setelah bangkit menjadi Tuhan dan Kristus, ya. Maka kisah 2 ayat 36 akan Yesus yang kau salibkan itu menjadi firman dan Kristus, kan yang jadi manusia Tuhan katanya. Ya, salah. Jadi yang jadi manusia adalah firman. Nomor 13, Yesus dalam waktu singkat, ya, lebih rendah dari malaikat. Ibrani 2 ayat 9 itu cuman 3 tahun doang. Ya, sejak Yesus melayani itu sedikit lebih rendah dari malaikat, makanya bisa dicobai iblis, dan malaikat menguatkan Yesus itu di mana ya? Malaikat memberi kekuatan pada Yesus itu ada di Lukas 22 ayat 43. Lukas 22 ayat 43 itu malaikat itu menguatkan Yesus karena Yesus sedang sedikit lebih rendah dari malaikat hanya dalam waktu 3 tahun sejak pelayanan sampai nanti penyaliban. Nomor 12, malaikat Allah mutlak disuruh nyembah Yesus. Ibrani 1 ayat 7. Selama Yesus dari kecil sampai umur 30 tahun sebelum pelayanan itu lebih tinggi dari malaikat, tetapi 3 tahun lebih rendah dari malaikat. Jadi clear ya, doktrin Allah Esa adalah Yesus ketika jadi manusia dari umur 1 sampai 29 lebih, hampir 30, itu lebih tinggi dari malaikat. Semua malaikat harus nyembah
Yesus itu. Tetapi ketika 30 sampai 33 lebih rendah, sedikit lebih rendah dari malaikat dalam tempo yang singkat itu, maka malaikat menguatkan Yesus, iblis bisa mencobai Yesus. Kemudian nomor 11, Yesus adalah Allah di surga. Wahyu 21 ayat 7, akulah Allah, ia jadi anakku. Beda dengan Ibrani 1 ayat 5, aku Bapa, ia anakku. Dulu waktu Yesus jadi manusia kan Allah ngomong gini, aku menjadi bapaknya, ia jadi anakku. Itu dulu waktu Yesus jadi manusia. Ketika Yesus di surga, Yesus ngomong, aku Allah, ia anakku. Jadi hubungan itu Allah dan anak. Ya, sekarang kita ini anak-anak Allah. Lalu Allahnya siapa? Yesus. Tidak ada lagi bapa dan anak. Gitu. Bapa dan anak itu zaman dulu. Zaman Yesus jadi manusia. Aku menjadi bapaknya, ia jadi anakku. Ibrani 1 ayat 5. Kemudian nomor 10, Bapa yang kekal adalah Alfa Omega Yesus Kristus di dalam Wahyu 21 ayat 6, di dalam Yesaya 9 ayat 5. Nomor 9, Bapa yang kekal adalah Yesus Kristus, Yesaya 9 ayat 5 benar. Nomor 8, Yesus adalah Tuhan Allah, Wahyu 1 ayat 8. Wahyu 4 ayat 8 dan 11. Anda yang membedakan Tuhan dengan Allah, nah itu doktrin Tritunggal, tidak ada di Alkitab. Tuhan pasti Allah. 1 Korintus 8 ayat 6, orang-orang Tritunggal dibutakan matanya, tidak bisa membaca Alkitab bahasa Indonesia. Perhatikan, hanya ada satu Allah, yaitu Bapa, yang daripadanya segala sesuatu berasal. Hanya ada satu Tuhan, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu dijadikan. Frase kata segala sesuatu berasal dan segala sesuatu dijadikan kan sama saja. Makanya Tuhan pasti Allah, sehingga tidak nabrak ayat Alkitab Markus 12 ayat 29, Wahyu 4 ayat 8 dan 11, tidak ditabrak. Kalau Anda membedakan Tuhan dengan Allah, maka Anda tabrak itu ayat Alkitab. Nomor 7, Yesus adalah firman Allah. Wahyu 19 ayat 13. Firman adalah Allah juga, Yohanes 1 ayat 1. Nomor 6, Bapa adalah kiasan Yesus, Yohanes 16 ayat 25. Yohanes 10 ayat 30, aku dan Bapa adalah satu, artinya Bapa itu kiasan. Yohanes 14 ayat 7, ayat 9, ayat 10, siapa lihat aku lihat Bapa, siapa kenal aku kenal Bapa, aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Kenapa bisa begitu? Karena Bapa itu kiasan Yesus. Bapa tidak pernah bisa memperdengarkan suaranya. Yohanes 5 ayat 37, kok bisa gitu? Karena Bapa kiasan Yesus. Ya. Nomor 5, Yesus adalah Bapa yang mulia itu. Efesus 1 ayat 17. Bapa yang mulia adalah Roh Kudus. Di link ke 1 Petrus 1 ayat 16-17. Bapa yang mulia yang memperdengarkan suaranya. Inilah anakku, kepadanya lah aku berkenan, di dalam Matius 3 ayat 17. Dan Matius 17 ayat 5 adalah Bapa yang mulia, bukan Bapa yang Anda sembah-sembah sebagai Allah itu. Bapa itu kiasan, tidak pernah bisa memperdengarkan suaranya. Jadi yang bersuara, inilah anakku yang kukasih, kepadanya lah aku berkenan, adalah Roh Kudus. Dialah Yesus sendiri. Bingung toh? Makanya ikut sekolah Alkitab. Nomor 4, Allah Bapa adalah Roh Kudus. 2 Petrus 1 ayat 17. Oh, sorry, tadi saya nyebutnya 1 Petrus. Salah ya. Jadi 2 Petrus rupanya. 2 Petrus 1 ayat 16-17 yaitu Allah Bapa adalah Roh Kudus. Jadi kalau tadi saya nyebut 1 Petrus 1 ayat 16-17 salah, yang benar 2 Petrus 1. Ya. Ya biasalah, namanya juga faktor U ya. Yang benar 2 Petrus 1 ayat 17. Nomor 3, Yesus adalah anak Allah. Lukas 1 ayat 35. Anak Allah artinya berasal dari Allah, itu kiasan gitu. Anak Allah bukan anak beneran lalu brojol dari Allah gitu, enggak ya. Anak Allah artinya arti kiasan, berasal dari Allah, yaitu dari atas, yaitu lahir dari Allah, keluar dari Allah, itu maksudnya. Anak Allah itu arti kiasan. Kalau anak Allah arti kiasan, maka klop Bapa juga kiasan.
Nomor 2, Bapa adalah Allah, Ibrani 1 ayat 5 ya. Tetapi Allah ini adalah Bapa kiasan itu. Bapa yang dimaksud Bapa kiasan. Nomor 1, firman adalah Allah, Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Orang-orang Tritunggal selalu menghapus kata-kata bagian belakang. Dia hanya membaca pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah. Titik. Kalimat yang mengatakan dan firman itu adalah Allah dihapus oleh Alkitabnya orang-orang Tritunggal. Sehingga orang Tritunggal karena doktrinnya Allah itu pribadi, jadi ada Allah, ada firman, itu dua ya. Frase kata Yohanes 1 ayat 1 bagian akhir dan firman itu adalah Allah dihapus oleh orang Tritunggal demi mendirikan kebenaran sendiri. Maka tidak heran Tritunggal disebut umat Tritunggal kambing terkutuk. Udah 30 doktrin Allah saya. Silahkan Anda cross check dengan ayat Alkitab. Cuman tadi saya salah sebut 1 Petrus 1, mestinya 2 Petrus 1 ayat 17. Ini bicara tentang Allah Bapa, yaitu Bapa yang mulia itu yang bisa memperdengarkan suaranya. Baik Bapak Ibu Saudara, supaya Anda paham seperti ini ya, ini demi keselamatan loh. Anda yang hari ini masih nyembah Bapa, masih doa Bapa kami, masih baptisan Bapa Anak Roh Kudus, dijamin Pak, neraka. Dijamin neraka Pak. Pasti Pak. Ya, Yesus sudah naik ke surga itu sebagai Allah. Anda yang mendowngrade Yesus yang Allah, Anda downgrade hanya jadi anak Allah. Andalah penghujat itu yang sebenarnya. Tidak akan diampuni. Matius berapa? Yaitu yang Matius 12 ayat 32 ya. Matius 12 ayat 32 itu tidak akan diampuni. Anda penghujat Roh Kudus ya. Segera move on, sembahlah Yesus Allah yang benar ya. Bapa kiasan sudah finish. Sembahlah Bapa yang kekal, yaitu Alfa Omega. Yesus memang Bapa yang kekal, tapi Yesus tidak mau disebut sebagai Bapa, sebab hubungan itu sudah berubah. Dulu Ibrani 1 ayat 5 hubungannya adalah akulah jadi bapaknya, ia jadi anakku, itu dulu. Sekarang sudah berubah. Yesus di dalam Wahyu 21 ayat 7, aku Allah, ia anak. Jadi hubungan Bapa dan anak sudah berubah jadi hubungan Allah dan anak. Siapa Allahnya? Yesus Kristus. Demi keselamatan ya, 10-an tahun Anda jadi orang Kristen, percuma jadi orang Kristen kalau kamu masih jadi Kristen kambing, penyembah Bapa, doa Bapa kami, baptisan Bapa Anak Roh Kudus, binasa kamu. Dijamin binasa. Sembah Yesus Allah yang benar. Yang mau ikut sekolah tinggal kitab silahkan, supaya Anda paham seperti ini. Yang mau ikut baptisan 15 Agustus di Bandung, yang mau ikut debat Sabtu 1 Agustus ya lewat Zoom. Tetap bersama saya Pendeta Hendritan Dianta BBS. Haleluya, amin.